Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah pada pagi hari ini masih kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita hidup mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nabi Muhammad SAW setiap pagi ketika beliau sudah bangun dari tidurnya, dan beliau bangunnya enggak seperti kita, ada yang jam 4 baru bangun, ada yang jam 5 baru bangun, ada yang jam 6 baru bangun, sholat subuhnya jam 7. Tuh, kita di antara kita masih ada yang seperti itu. Lah Nabi Muhammad SAW itu kalau bangun tidur itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Karena beliau enggak pernah nonton TV. Ya, beliau enggak ada kesibukan kayak kita-kita ini yang mementingkan keduniaan, rakus kepada dunia. Nabi kita itu tidak rakus sama dunia, sama sekali enggak rakus beliau. Karena beliau paham bahwa dunia ini cuma sementara saja, dinikmatinya pun cuma sementara. Kita punya duit banyak, punya harta banyak, kalau mati nggak bisa kita apa-apakan duit yang banyak itu. Jadi rebutan orang-orang yang ditinggal mati. Ya kalau dia punya anak, kalau nggak punya anak, kalau ada orang meninggal dunia kaya raya, nggak punya anak, cuma punya bininya pun cuma satu, ya itu si bini itu cuma dapat berapa? 1/4. Kalau tidak punya anak 1/6. Ya itu cuma segitu dapatnya. Sisanya kemana? Lari ke saudaranya mayit itu tadi, ke kakaknya mayit, adiknya mayit, ya mungkin kalau punya paman ya ke pamannya, kalau enggak ke sepupunya, itu yang dapat, habis. Bininya cuma dapat segitu aja. Kalau dia meninggal dunia, apa namanya? Punya anak, ya beda lagi cara pembagiannya. Ya itu. Jadi saudara sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu setiap pagi bangun tidur itu selalu membaca ini loh, yang kemarin saya sampaikan hadisnya diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran setiap pagi bangun tidur. Tuh. Ada apa dengan surat ini? Ada apa dengan 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ini? Mari kita lihat sebentar. Sebagai peringatan untuk terutama mereka yang belum pernah mendengarkan suara ini. Ya, saudara sekalian para muslimin rahimani wa rahimakumullah yang berada di dalam masjid ini maupun yang ada di luar sana yang mendengar suara ini, ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar dan baik, yang baik dan benar. Bangun tidur jangan langsung beraktivitas, berdoa dulu. Ya, dengan 3 doa yang sudah diajarkan kemarin ditambah dengan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nabi kita enggak baca, hafal beliau. Ya, beliau membaca surat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna sesungguhnya fi di dalam khalqi penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili dan pergantian malam wan nahari dan siang, dan dalam pergantian malam dan siang hari, la ayatin sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan, li ulil albab, bagi yang mempunyai pikiran, bagi yang mempunyai akal. Li ulil albab, bagi yang punya akal, maksudnya bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman, dia tahu. Makanya Nabi membaca ini sambil melihat ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang enggak beriman melihat langit ya biasa, langitnya indah sekali ya, cerah sekali ya, cuma gitu aja sudah. Enggak memikir tentang siapa yang bikin langit yang indah itu. Allah itu yang bikin tuh, Tuhannya manusia. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu, dan Allah menggilirkan malam dan siang hari setiap hari. Itu di situ ada tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah? Yaitu bahwa langit itu ada yang menciptakan. Bumi yang luas ini pun ada yang menciptakan. Siapa? Ya Allah itu. Sendirian dia menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dalam Al-Quran disebut begitu. Demikian juga dalam pergantian siang dan malam. Kadang-kadang malam lebih panjang daripada siang. Kadang-kadang siang lebih panjang daripada malam. Ya, itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, lalu orang yang beriman itu siapa? Ini ayat 190 ya? Atau 189? Atau 90? Ya. Siapa itu orang-orang yang beriman? Kalau kita, saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di masjid ini maupun yang ada di luar sana, sudah mengaku sebagai orang yang beriman, mari kita lihat diri kita. Kita sudah seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat berikutnya ini atau belum? Bahwa orang-orang yang beriman itu kata Allah adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat yang kedua dari 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Setelah Nabi kita melihat ke langit setiap pagi bangun tidur, melihat ke arah langit sambil membaca ayat ini, di mana ayat yang pertama tadi mengakui bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari ada tanda kekuasaan Allah di sana. Lalu itu hanya bisa dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang beriman. Lalu pada ayat yang kedua dari 10 ayat tadi, Allah Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang beriman adalah alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk,
wa ala junubihim, dan dalam keadaan di atas lambung-lambung mereka, dalam keadaan berbaring. Menurut para ahli tafsir ada dua makna dari ayat ini. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Berzikir dengan cara bagaimana? Ya berzikir mengucapkan zikir yang paling baik itu alhamdulillahirabbil alamin. Bukan la ilaha illallah. Memang dalam hadis ada dikatakan afdhaluz zikri la ilaha illallah. Memang seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kata para ulama, bukan itu. Ada zikir yang lebih hebat daripada la ilaha illallah. Apa itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu zikir yang paling utama itu. Maka nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, Ainal hamidun, ainal hamidun, ainal hamidun. Mana orang-orang yang banyak memuji aku itu? Mana orang-orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah itu? Mana? Itu. Padahal kita jarang. Harusnya kita minum alhamdulillah. Minum satu teguk itu. Bismillah dulu, terus selesai satu teguk, taruh gelasnya alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi, taruh lagi alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saking kepenginnya termasuk alhamidun, ada ulama yang setiap kali makan satu suap makanan gini, alhamdulillahirabbil alamin, ambil lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, ambil lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau sampean makan satu piring, berapa kali alhamdulillahirabbil alamin itu? Nah, tuh. Jadi kenapa ulama mengatakan zikir yang paling utama itu bukan la ilaha illallah? Karena di dalam Al-Quran ayat yang pertama itu ada dua versi ya. Menurut sebagian ulama, surat Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu tidak termasuk ayatnya. Menurut pendapat yang lain, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah, ayat yang pertama. Tapi menurut ulama yang lain dari berbagai mazhab, enggak. Alhamdulillah itu. Makanya Nabi mengatakan qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi surat Al-Fatihah, kata Allah dalam hadis Nabi yang ngomong tapi yang berfirman Allah. Qasamtus sholata, aku membagi surat Al-Fatihah baini wa baina abdi, antara diriku dengan hambaku nisfain, menjadi dua bagian, dua paruan, dua belahan. Ya, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu, maka ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nabi menyebutnya Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillah, enggak pakai bismillah, enggak dari bismillah. Makanya sebagian ulama ya, walaupun bukan mayoritas, walaupun bukan jumhur, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu zikir yang paling utama. Ayat Al-Qur'an tidak dimulai dengan la ilaha illallah, enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu sudah ada kalimat thayyib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah segala puji kepunyaan Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Nah, dalam kata Rabbil alamin itu sudah ada kalimat la ilaha illallah, itu ada di situ. Tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia? Allah. Allah siapa? Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Allah itu Rabbul alamin, Tuhannya seluruh alam. Alam manusia, Tuhannya Allah. Alam jin, Tuhannya Allah. Alam malaikat, Tuhannya juga Allah. Alam hewan, Tuhannya juga Allah. Alam tumbuh-tumbuhan, Tuhannya juga Allah. Dan alam-alam yang lain, termasuk alam gaib. Di alam gaib sana Tuhannya juga Allah juga. Di langit juga Allah Tuhannya. Di bumi juga Allah Tuhannya. Jadi begitu ya. Jadi saudara sekalian, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Tuh. Sebagian tafsir mengartikan makna ayat ini,
orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yakni selalu sholat. Berzikir kepada Allah maksudnya sholat. Sholatnya qiyaman, sambil berdiri dengan berdiri. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk. Kalau sholat sambil duduk enggak kuat, wa ala junubihim, sambil berbaring. Jadi ada dua tafsir. Berzikir kepada Allah ini bisa berzikir dalam ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan sebagainya. Banyak zikir-zikir yang sampai kepada kita dari Allah maupun dari Rasulnya. Jadi orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu mereka. Bisa sholat sambil berdiri, ya berdiri. Oh, kamu jalan kaki kuat kok, sholatnya sambil duduk itu gimana? Kalau jalan kaki kuat ya sholat sambil berdiri, itu paling utama. Kalau berdiri sengalih ya sambil duduk, pahalanya kurang separuh. Pahalanya cuma separuh dapatnya itu. Cuma separuh. Separuh itu bahasa Indonesia apa ya? Setengah. Cuma setengah aja pahalanya, enggak penuh dapatnya pahala. Jadi orang yang beriman selalu sholat dalam keadaan berdiri, kalau enggak bisa ya terpaksa dalam keadaan duduk, enggak bisa duduk juga terpaksa sambil berbaring. Itu satu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu tafakkur, selalu memikir-mikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi orang beriman itu ketika melihat langit, dia mengagumi, Masya Allah, langit begini besarnya ya Allah, ini yang menciptakan Allah sendirian loh, yang bangun loh. Gak ada tukang pembantu, gak ada. Tukangnya ya Allah sendiri, tukang yang bikin langit itu. Maaf, saya menggunakan bahasa mudahnya saja. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Allah itu sama dengan tukang, ya enggak. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Jadi yang membuat langit itu Allah sendirian, gak pakai pembantu. Tuh, begitu besarnya langit itu. Ya, makanya orang beriman selalu tafakur melihat langit, lalu berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ma khalaqata, tidaklah engkau menciptakan hadza ini. Ya, tidaklah engkau menciptakan bumi dan langit ini batila, dengan sia-sia, dengan tanpa maksud. Ada maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa maksudnya? Diterangkan oleh sebagian tafsir yang saya belum pernah dapati. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir enggak ada, dalam tafsir Al-Baghawi enggak ada, dalam tafsir At-Tabari juga enggak ada, dalam tafsir semuanya saya pernah baca enggak ada. Ada baru saya temukan. Yang dimaksud dengan Allah menciptakan langit dengan bumi tanpa sia-sia itu maksudnya bagaimana? Supaya Allah menciptakan langit dan bumi ini itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya manusia tahu para utusan Allah. Supaya umat Nabi Muhammad SAW tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Itu. Lalu setelah itu orang beriman dia mengagumi ciptaan Allah berupa langit yang indah itu tadi sambil mengucapkan ma Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, maha sucilah engkau ya Allah ya Tuhan. Fakina, maka selamatkanlah kami, jagalah kami, lindungilah kami dari azaban nar, azab neraka. Bangun tidur, kita sudah diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, engkau yang telah menciptakan langit dan bumi ini dengan tanpa tiang ya Allah. Engkau menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang sudah tertentu ya Allah. Bukan dengan tanpa tujuan ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maka selamatkanlah kami dari api neraka ya Allah, dari azab neraka ya Allah. Bangun tidur dulu Pak, kita sudah diajari untuk berdoa kepada Allah, minta supaya diselamatkan dari azab neraka. Itu. Kenapa? Karena orang beriman menunjukkan lagi ini diajari oleh Allah orang beriman untuk mengucapkan ini. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana, wahai Tuhan kami,
innaka sesungguhnya engkau sesungguhnya paduka ya Allah man tudkhilin nar, man barang siapa yang tudkhili engkau masukkan dia an-nara ke dalam neraka, faqad ahzaitah, faqad maka sungguh ahzaitahu engkau telah menghinakan dia. Jadi orang yang beriman mengakui, tahu, sadar bahwa orang yang nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka seperti siapa? Seperti Fir'aun. Itu sudah diberitakan dalam kitab-kitab Taurat, Injil maupun Al-Quran bahwa Fir'aun itu akan masuk neraka. Demikian juga Qarun, orang kaya raya tapi tidak bersyukur kepada Allah. Fir'aun, raja diraja pada masanya, rajanya yang amat sangat ditakuti dan sangat berkuasa, ya, tapi matinya sengsara dan di akhirat nanti akan masuk ke dalam neraka. Dua simbol yang disukai oleh manusia, satu kekuasaan, dua harta. Harta dan kekuasaan di akhirat nanti tidak ada gunanya sama sekali, kecuali kalau itu dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang berkuasa, dia beriman, baru nanti kekuasaannya akan bermanfaat buat dia dan orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Ya, begitu juga harta kalau dimiliki oleh orang yang beriman, maka harta itu akan berguna, bermanfaat bagi yang memilikinya dan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi Allah mengajari kepada kita bahwa orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu artinya orang yang dihinakan oleh Allah. Fir'aun itu raja yang sangat ditakuti dan disegani di zamannya, tapi kata Allah masuk neraka dia. Qarun, orang yang kaya raya itu, matinya tenggelam dalam tanah bersama dengan harta kekayaannya, itu nanti masuk neraka. Tuh. Jadi orang yang dihinakan, orang yang dimasukkan dalam neraka, itu orang yang dihinakan oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita jadi orang kaya, jangan seperti Qarun. Kalau kita jadi penguasa, jangan seperti Fir'aun. Itu pelajaran yang kita dapat dari Al-Quran. Saudara boleh jadi penguasa, boleh kalau takdirnya memang begitu. Tapi jangan meniru Fir'aun dalam menjalankan kekuasaannya. Jangan. Kalau dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, jangan seperti Qarun, dipamerkan kekayaannya keliling kota. Tapi ditenggelamkan saat itu juga oleh Allah, di hari itu juga. Masuk bersama orang pemiliknya itu ke dalam tanah. Dimasukkan ke dalam tanah, wah mati semuanya. Ya, lalu Allah berfirman, wa ma lidzalimina min ansar, wa ma dan tidak ada lidzalimina bagi orang-orang yang zalim itu min ansar, dari para penolong-penolong. Jadi orang-orang yang zalim itu Pak Bu, nanti di akhirat enggak ada penolong buat mereka. Di dunia orang-orang yang zalim masih ada yang nolong. Koruptor masih bisa ditolong, masih bisa dilindungi oleh orang-orang yang mau melindungi mereka. Tapi di akhirat tidak ada istilahnya orang bisa dilindungi oleh siapapun. Orang yang zalim akan merasakan pembalasannya dari Allah. Makanya kita hidup jangan jadi orang yang zalim. Ya. Terus masih lagi berdoa ini orang yang beriman ini. Ya, yang berikutnya orang beriman menyatakan kepada Allah, diajari oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami ini ya Allah, sami'na kami telah mendengar munadian seorang penyeru, seorang yang menyeru, yang mengajak. Ya ini Nabi Muhammad SAW maksudnya. Yang yunadi dia selalu mengajak, selalu menyeru lil iman, untuk iman. Seruannya berbunyi an aminu, bahwa berimanlah kalian wahai manusia, bi rabbikum kepada Tuhan kalian.
Fa'amanna, maka kami pun telah beriman. Jadi orang yang beriman diajari oleh Allah setiap pagi bangun diri untuk menyatakan diri di depan Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami sudah mendengar seorang penyeru yang engkau seru, engkau utus untuk menyeru, mengajak manusia ini kepada iman. Dengan ajakan, berimanlah kalian wahai manusia. Fa'amanna, lalu kami pun beriman. An aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, maka kami pun beriman ya Allah. Jadi kalau kita mengaku beriman, ya kita bangun tidur, ini baca ayat ini Pak, sempatkan. Kalau kemarin-kemarin enggak, mulai besok pagi diamalkan. Ya, setelah Mang Idim teriak-teriak itu loh. Nah, mengamalkan ini. Baca 10 ayat terakhir ini. Terus, karena kami sudah beriman ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, faghfir lana, maka ampunilah untuk kami dzunubana, dosa-dosa kami. Orang beriman bukan orang yang tanpa dosa. Orang beriman bukan orang yang bersih dari dosa. Orang beriman masih bisa berbuat dosa. Makanya dia diajari oleh Allah untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ya Allah, kami sudah beriman, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Aku dulu pernah mencuri ya Allah, aku dulu pernah korupsi ya Allah, aku dulu pernah berzina ya Allah, banyak kali berzina ya Allah, aku dulu pernah berjudi ya Allah, aku pernah menjadi bandar narkoba ya Allah, aku pernah berjualan narkoba ya Allah, macam-macam sudah perbuatan dosa. Ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan tutupilah dari kami kejelekan-kejelekan kami. Minta kepada Allah supaya kejelekannya ditutupi, jangan disebarkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau sudah pernah berbuat dosa, jangan cerita-cerita sama orang. Itu rahasia. Kalau sampai cerita sama orang, Allah paling benci sama orang yang berbuat dosa terus dengan bangganya dia cerita. Benci Allah sama orang kayak begitu itu. Kalau dia sudah berbuat dosa, ya sudah, kita malu sama Allah, malu bahwa kita sudah berbuat dosa. Ya Allah, tutupilah dari kami kejelekan-kejelekan kami. Jadi orang beriman itu minta diampuni dosanya, minta ditutupi kesalahannya, keburukannya supaya jangan tersebar. Yang terakhir, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik-baik. Tuh, ini doa bangun tidur ini Pak, 10 ayat yang terakhir. Jadi isinya itu seperti ini nih, surat Ali Imran nih. Mengakui tentang Allah sebagai Tuhannya, mengakui bahwa dia punya dosa, punya kesalahan. Dan yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan manusia hanya Allah saja. Ya. Lalu dia minta ampun kepada Allah, dan dia beriman dan minta ampun kepada Allah. Lalu berdoa lagi, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berilah kepada kami ma wa'atana, apa yang engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, atas rasul-rasulmu. Berikanlah kepada kami yang engkau janjikan kepada kami melalui lisan para rasul-rasulmu. Wala tukhzina, dan janganlah engkau menghinakan kami ya Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau menghinakan kami di hari kiamat ya Allah. Jangan engkau hinakan kami ya Allah. Karena nanti di hari kiamat banyak orang yang terhina. Pada waktu di dunia mulia mereka, dimuliakan, dipanggil yang mulia. Tapi di akhirat dihinakan oleh Allah. Tuh. Jangan engkau hinakan kami ya Allah di hari kiamat nanti. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, la tukhliful mi'ad,
sesungguhnya engkau tidak akan menyelisihi janji itu. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Kalau Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah akan begini kepada manusia, itu akan ditepati oleh Allah. Ya, Allah dalam surat At-Talaq itu mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dari urusannya itu kemudahan. Itu betul itu. Orang akan dimudahkan urusannya kalau dia takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Takwa itu artinya berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai dengan sengaja menerjang larangan Allah dan jangan sampai dengan sengaja meninggalkan perintah Allah. Tuh, bertakwa. Ya. Sesungguhnya engkau tidaklah menyelisihi janji. Lalu pada ayat berikutnya, fastajaba lahum rabbuhum, maka mengijabailah, memenuhilah lahum kepada mereka, rabbuhum, Tuhan mereka. Allah mengijabai, memenuhi permintaan hambanya untuk diampuni dosanya, ditutupi kesalahannya, dan tidak dihinakan di hari kiamat. Allah bahkan menyatakan, maka Allah Tuhan mereka memenuhi permintaan mereka dengan firman-Nya, Anni, bahwasanya aku Allah, la udhi'u, tidaklah aku akan menyia-nyiakan amala amilim minkum, amal atau perbuatan amilin, orang yang beramal, orang yang berbuat kebaikan, minkum, dari kalian, diantara kalian, min zakarin au unsa, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, ba'dukum mim ba'd, sebagian mereka laki-laki adalah mim ba'din, berasal dari sebagian yang lain. Laki-laki berasal dari perempuan, dari ibunya. Ya. Jadi manusia yang laki-laki berasal dari sebagian manusia, berasal dari sebagian yang lain. Anak berasal dari orang tuanya. Laki-laki berasal dari ibunya yang perempuan. Nah, begitu seterusnya. Ya. Lalu falladzina hajaru, maka orang-orang yang mereka telah berhijrah, telah berpindah, ya, berhijrah dari kekafiran, kemusyrikan kepada iman, dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kemunafikan kepada iman, atau dari kejahiliahan, dari kebodohan kepada ilmu, atau dari bid'ah kepada sunnah. Maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju, dan mereka telah dikeluarkan, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung halaman mereka. Seperti orang-orang Palestina itu, diusir dari Palestina, padahal Palestina negara mereka, tanah air mereka, disuruh pergi sama orang Israel, suruh pergi. Bahkan Donald Trump mengatakan suruh ke Indonesia aja nih orang-orang Palestina. Ya Allah. Nah, orang-orang yang beriman yang sudah berhijrah dan orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka, wa uudzu, dan mereka yang telah disakiti, fi sabili, di jalanku, disakiti oleh manusia karena memegang teguh kebenaran. Sekarang ini Pak, kebenaran harganya mahal. Kebatilan yang gampang, murah di mana-mana. Kebenaran yang sulit. Orang sekarang enggak suka kepada kebenaran, sukanya kepada kebatilan. Mereka orang-orang yang telah berhijrah dan telah dikeluarkan dari kampung halaman mereka dan telah disakiti di jalanku, wa qatalu, dan mereka yang telah berperang, wa qutilu, dan mereka yang telah dibunuh, diperangi, la ukaffiranna anhum, sungguh benar-benar aku akan tutupi dari mereka, sayyiatihim, kejelekan-kejelekan mereka. Jadi kalau kita kepingin ditutupi masa lalu kita yang kelam, hitam kelam, dunia semakin kelam, kata Bimbo. Ya, jadi kalau kita kepingin dosa-dosa kita di masa lalu dihapus oleh Allah,
Ya kita ini, satu hijrah. Dua, kita keluar dari rumah kita untuk berjihad di jalan Allah. Menuntut ilmu, keluar dari rumah ini menuntut ilmu. Ini sudah jam 6, gak apa-apa. Libur kan ini kan? Libur, gak ada makanan, gak masalah. Kita puasa kok, ya toh? Ya, udah. Jadi akan dihapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Aku akan menutupi dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Bukan hanya ditutupi kejelekannya, Allah menyatakan wala udkhilannahum, dan sungguh benar-benar aku akan masukkan mereka jannatin, ke dalam taman-taman surga yang tajri min tahtihal anhar, selalu mengalir dari bawah tempat-tempat yang ada di surga sana sungai-sungai surga. Thawabam min indillah, itu sebagai balasan dari hadapan Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah itu di hadapannya ada sebaik-baik balasan. Jadi balasan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang sudah beriman dan mau berjuang di jalan Allah, tetap mempertahankan kebenaran. Di saat orang tidak suka kepada kebenaran, dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Di saat orang tidak mau keluar rumah untuk berjihad di jalan Allah, dia keluar dari rumah. Di saat orang pada ingat dunia saja, dia ingat akhirat. Gitu. Ingat nanti di akhirat orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu terhina, menjadi manusia yang terhina. Dan mereka berlindung kepada Allah dari itu semua. Dan kemudian apa lagi yang terdapat dalam ayat ini? Kenapa ayat ini selalu dibaca oleh Nabi setiap hari sesudah bangun tidur? Karena ada pelajaran penting lainnya yang ada pada ayat berikutnya. Sampai ketemu lagi besok pagi, insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.